Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ini adalah sesi review chapter. Pada video ini, Mimin akan bahas lebih mendalam mengenai chapter 1023. Jadi gak hanya storytelling aja. Bagi nakama yang cuma pengen tahu alur ceritanya, bisa nonton video full shop 1023 yang udah Mimin upload sebelum video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Chapter ini memiliki 16 halaman dengan double halaman di bagian akhirnya. Halaman pertama menunjukkan keadaan tepat setelah Sanji dan Zoro menyerang King dan Queen. Terlihat kepulan debu membumbung tinggi akibat serangan itu. Pasukan aliansi dan para Kroco Kaido yang sudah berkhianat memberikan dukungan kepada Zoro dan Sanji untuk bisa mengalahkan kedua All-Star. Suasana pun terlihat meriah. Lanjut, masih di halaman yang sama terlihat sosok Chopper yang juga terkejut. Tapi dia terkejut bukan karena aksi Zoro dan Sanji, melainkan karena efek obat ajaib milik suku Ming. Tentu sebagai dokter, Chopper sudah tahu seberapa parah luka-luka yang dialami Zoro. Dan ternyata semua luka itu bisa diatasi sementara oleh obat rahasia suku Ming. Nah, di sini Mimin rasa obat rahasia suku Ming itu akan menjadi power up-nya Chopper dalam hal ilmu pengobatan. Dan tampaknya tak mustahil ya jika Chopper bisa mengembangkan obat itu menjadi obat ajaib yang tanpa memiliki efek samping. Kemudian di panel sebelah Chopper terlihat para Kroco Kaido yang masih setia merasa terkejut dengan jatuhnya kedua All-Star. Ya, tentu mereka yakin jika King dan Queen belum dikalahkan. Tapi munculnya serangan yang bisa membuat kedua All-Star itu menyentuh tanah sudah cukup membuat mereka terkejut. Sementara itu di bagian akhir halaman pertama ini terlihat sosok King dan Queen yang masih terbaring di tanah. Tapi menariknya ekspresi mereka sama sekali tak menunjukkan ekspresi kesakitan. Mereka malah menunjukkan ekspresi yang seolah mengatakan, serangan apa sih itu, gak guna banget deh. Oke, kita berpindah ke halaman kedua. Di sini Kroco Kaido sudah mulai sadar bahwa Zoro dan Sanji adalah orang-orang yang kuat. Salah satu dari mereka pun membidik Zoro dengan senapan. Zoro sih sudah bisa melihat serangan itu, tapi Kawamatsu dengan cepat membereskan Kroco Kaido tersebut. Nah, melihat Kawamatsu membereskan Kroco itu, kakek Hyogoro memberikan saran kepadanya dan juga kepada seluruh pimpinan Yakuza untuk tidak ikut campur pada pertarungan para bintang itu, karena dianggap hanya akan mengganggu saja. Ya, saran dari kakek Hyo itu cukup masuk akal, karena sebagai pimpinan Yakuza tertinggi, tentu dia paham betul mengenai perbedaan level kekuatan. Jadi ketika ada orang lemah yang mau membantu dalam pertarungan orang yang kuat, maka orang lemah itu hanya akan jadi beban saja. Lalu ketika semua orang sedang fokus dalam arena pertarungan, Marco si kepala nanas malah asyik melamun suatu hal. Ya, setelah di chapter lalu dia mengatakan sesuatu tentang rasnya King, di chapter ini dia mengingat perkataan dari Shirohige tentang adanya tanah para dewa sebelum era datangnya Mariejua di atas Redland. Wah, ini misteri baru yang menarik, dan Mimin rasa benang merahnya ada pada rasnya King yang pernah Mimin bahas pada video yang lalu ya. Saat itu Mimin berteori jika rasnya King adalah penghuni asli Redland yang telah dihabisi oleh para pendiri pemerintah dunia. Karena para pendiri pemerintah dunia itu ingin merebut tanah di atas Redland yang menurut Mimin juga memiliki suatu keistimewaan. Oh iya, jika nakama sekalian ingin menonton videonya, silahkan klik rekomendasi video yang ada di atas sini. Oke, kembali ke chapter 1023. Kita sudah sampai di halaman ketiga. Di sini Izo bergerak dengan cepat untuk menyelamatkan Marco yang ternyata sudah diincar musuh. Sementara itu Marco masih terhanyut dalam lamunannya. Dan ketika itu dia masih tak percaya dengan perkataan Shirohige. Dan Shirohige hanya tertawa karena ketidakpercayaan Marco itu. Di sisi lain Izo tampak kesal karena Marco bisa lengah. Tapi Marco masih saja mengajak bercanda. Dia mengatakan bahwa sengaja lengah agar Izo bisa menyelamatkannya. Lalu Marco pun bertanya kepada Izo tentang adanya tanah para dewa yang diceritakan oleh Shirohige dulu. Dan dengan sewot Izo menjawab, memangnya kau ini Oyaji yang sedang mabuk ya? Ya, sepertinya cerita Shirohige tentang adanya tanah para dewa di atas Redland
hanya dianggap sebagai ocehan orang mabuk oleh anak buahnya. Oke, lanjut lagi ke bagian terakhir di halaman ketiga. Di sini King dan Queen sudah sepenuhnya bangkit dan mereka pun bangkit tanpa luka yang berarti. Lalu di sini Queen berkata sambil nge-rap yang menyatakan bahwa serangan Zoro dan Sanji sama sekali tak berarti. Oke, lanjut lagi, kita beralih ke halaman keempat. Di sini Queen sudah mulai melancarkan serangan balik. Dia membombardir Zoro dan Sanji dengan tembakan laser yang bertubi-tubi. Zoro dan Sanji sih masih bisa menghindari semua serangan itu, tapi Zoro merasa gerakan Sanji tak seperti biasanya. Dia pun bertanya, "Kau kenapa?" Lalu Sanji menjawab bahwa tubuhnya sedikit aneh setelah memakai red switch sebanyak 2 kali. Ya, di sini Mimin merasa jika tubuh Sanji belum terbiasa dengan red switch, sehingga masih butuh penyesuaian agar tak mengalami efek samping itu. Kemudian Zoro meminta Sanji untuk tak menghambatnya karena keanehan yang dirasakannya itu. Ya, seperti yang Mimin singgung tadi ya, jika tak bisa mengimbangi pertarungan orang yang kuat, maka hanya akan jadi beban saja. Sanji dan Zoro sih bisa dikatakan sama-sama kuat, tapi jika Sanji punya masalah, tentu tak akan baik untuk keduanya. Tapi akhirnya di sini Sanji menegaskan bahwa tak ada yang buruk pada tubuhnya. Dia hanya merasa sedikit aneh saja. Tapi hal itu tetap saja berpengaruh. Sanji jadi terlihat agak lengah. King yang melihat celah langsung melayangkan serangan pedang, tetapi serangan itu berhasil ditahan oleh Zoro. Di akhir halaman keempat ini Zoro menyatakan bahwa Sanji punya hutang budi padanya. Selanjutnya di halaman kelima, Queen melancarkan serangan dari kuncir mekaniknya. Serangan itu ditujukan kepada Zoro yang masih terdiam sambil menahan serangan King. Nah, di sini Sanji membayar lunas hutang budinya dengan cara menangkis serangan Queen itu. Ya, mantap, benar-benar rivalitas yang menarik. Lalu setelah serangannya dihentikan, Queen menghina Sanji dengan mengatakan bahwa dia hanyalah cyborg buatan ayahnya, Fishmoke Jaji. Ya, seperti saudara-saudaranya yang lain. Lalu kaki berapi Sanji itu menurut Queen adalah senjata mekanik Sanji. Ya, bisa diibaratkan seperti lasernya Ichiji atau listriknya Niji. Tapi di halaman selanjutnya, yaitu halaman ke-6, Sanji membantah hal itu. Dia menegaskan bahwa dirinya adalah 100% manusia. Ya, jika diingat-ingat, tubuh saudara Sanji itu kan keras ya, seperti mesin. Contohnya ketika wajah Yonji penyok karena tendangan Sanji. Saat itu Yonji menggunakan mesin press untuk memperbaiki bagian yang penyok itu. Nah, ketika mendengar jawaban Sanji adalah manusia, Queen jadi keceplosan dan mengatakan nama suatu ras yang bisa mengendalikan api. Nama ras itu adalah ras Lunaria. Nah, di sini King merespon ucapan Queen. Sepertinya rasnya King memang bernama ras Lunaria, tapi karena suatu alasan King tak mau membahas mengenai hal itu. Dan di sini Sanji pun menjawab, "Mungkin saja karena semangatku lebih panas daripada api." Nah, menurut Mimin jawaban Sanji itu memiliki 2 makna ya. Pertama, dia mengakui bahwa dirinya memiliki hubungan dengan ras Lunaria. Atau yang kedua, Sanji tak mau menanggapi ucapan Queen dengan serius. Dan untuk mempercepat pembicaraan, dia pun menjawab seadanya saja karena Sanji sudah ingin melancarkan serangan. Dan benar saja, Sanji melancarkan serangan berikutnya dengan bentuk serangan tendangan api memutar seperti roda. Di sini Queen menahan serangan itu menggunakan Busosoku Haki di lengannya. Ya, untuk kasus Sanji ini sih Mimin punya 2 pendapat ya. Pertama, Sanji memang memiliki hubungan darah dengan ras Lunaria. Atau yang kedua, ketika kecil Sanji pernah menjalani rekayasa genetika dengan memasukkan DNA ras Lunaria ke dalam tubuhnya. Ya, intinya sih 2 kemungkinan itu. Kalau senjata mekanik seperti yang dikatakan Queen, sepertinya tidak, karena tubuh dan kaki Sanji tak terbuat dari plat besi. Oke, lanjut lagi, kita sudah sampai di halaman ke-7. Di sini Zoro langsung menyerang King yang terlihat lengah karena mendengar percakapan Queen dan Sanji. Tapi refleks King cukup bagus untuk menangkis serangan Zoro menggunakan pedangnya. Lalu pedang King itu juga ternyata bisa mengeluarkan senjata tambahan. Bentuknya seperti gerigi sisir. Dan hal itu membuat kedua pedang Zoro terjepit sehingga bisa dihempaskan oleh King. Di akhir halaman 7 ini pun kita bisa melihat pukulan King meluncur mulus ke arah kepala Zoro.
Dan itu juga bukan pukulan dengan tangan kosong, tetapi pukulan dengan senjata mekanik seperti cakar Wolfram. Lanjut lagi, kita sampai di halaman ke-8. Di sini ternyata Zoro bisa menahan serangan itu menggunakan pedang yang ada di mulutnya. Dan di sini Zoro pun menyadari jika King memang bukan seorang pendekar pedang, sehingga serangan-serangan yang dilakukannya terkesan bebas dan barbar. Lalu dengan cepat Zoro kembali mengambil kedua pedangnya. Dan pendekar pedang kru topi jerami itu pun bertekad akan mengalahkan King apapun yang terjadi. Lalu di akhir halaman ke-8 ini ada perbincangan antara Kawamatsu dan Hyogoro. Dimulai dari Kawamatsu yang mengingat momen saat dia menyerahkan Enma kepada Zoro atas perintah Yori Kozuki. Saat itu Kawamatsu punya suatu alasan mengapa dia mau menerima permintaan Yori begitu saja. Kemudian di halaman ke-9 akhirnya terungkap bahwa sosok Zoro dan teknik berpedangnya mirip dengan mantan daimyo Ringo, yaitu Shimotsuki Ushimaru. Di sini Kawamatsu dan Hyogoro sama-sama mengakui hal itu. Lalu Kawamatsu juga respect dengan sikap Zoro yang menghormati pedang legendaris Susui. Dan ternyata Shimotsuki Ushimaru ini merupakan keturunan dari Shimotsuki Ryuma, sang samurai legendaris negeri Wano. Ya, fakta baru di chapter ini benar-benar telah membuka tabir misteri masa lalu Zoro. Dan menurut Mimin, benang merahnya Zoro adalah keturunan dari klan Shimotsuki. Dan mungkin juga dia adalah keturunan langsung dari Shimotsuki Ryuma. Hal itu juga semakin diperkuat oleh perkataan Hyogoro di akhir halaman ke-9 ini, di mana ternyata Ryuma itu adalah samurai bermata satu, sama seperti Zoro. Dan di sini juga diperlihatkan siluetnya Ryuma. Yos, kita lanjut lagi menuju ke halaman 10. Di sini scene sudah berganti menuju ke keadaan pertarungan yang lain, yaitu Inuarashi versus Jack. Nah, akhirnya Jack sudah berubah ke bentuk hybridnya. Bentuk itu sih masih terlihat besar dengan belalai dan gading yang mencolok. Namun tubuh Jack sudah berdiri tegak seperti manusia. Di sini Jack mengungkit kebohongan Inuarashi yang ketika di Pulau Zu mengatakan bahwa Reizo tak ada di tempat itu. Namun Inuarashi menegaskan bahwa jika saat itu dia memberitahukan keberadaan Reizo, maka hal itu hanya akan menjadi aib baginya dan akan membuatnya malu untuk kembali datang ke negeri Wano. Dan sambil mengatakan hal itu, pada halaman ke-11 Inuarashi sudah berhasil mengunci belalainya Jack dan kemudian membanting tubuh besar itu hingga keluar jendela. Mereka pun terjatuh hingga ke lokasi Asura Doji yang sudah tumbang. Nah, di sini Ino mendapatkan angin segar karena ada lubang besar di langit-langit yang membuat cahaya bulan bisa memasuki ruangan besar itu. Perlahan Inuarashi mengalami proses perubahan sambil mengingat saat-saat menyedihkan ketika Jack menghancurkan Pulau Zu. Akhirnya di halaman ke-12, Inuarashi sudah berubah ke mode sulong. Nah, di sini Jack baru menyadari jika atap di atasnya ternyata berlubang, sehingga cahaya bulan bisa masuk ke ruangan. Sementara itu, Inuarashi yang sudah menjadi sulong bertekad akan menyelesaikan pertarungan akhir ini yang sudah dinantikan selama 20 tahun. Bahkan untuk sampai di sini, dia dan para penduduk Zu telah mengorbankan peradaban Zu yang sudah berumur 1000 tahun. Iya, tampaknya ini memang akan menjadi pertarungan terakhir bagi Jack, dan rasanya dia memang harus dikalahkan oleh suku Ming karena untuk membalas penghancuran yang sudah dia lakukan terhadap Pulau Zu. Ya, walaupun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Jinbe lah yang akan mengalahkan Jack karena sama-sama manusia ikan. Tapi setelah chapter ini rilis, Mimin lebih setuju jika Jack akan dikalahkan oleh Inuarashi atas nama seluruh penduduk Zu. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke halaman 13. Di sini masih memperlihatkan salah satu raja suku Ming, yaitu kucing oren Nekomamushi. Dengan aura kemarahannya, Neko menghampiri Perospero yang sudah terkapar karena terlempar hingga keluar Onigashima. Di sini Nekomamushi mengatakan jika tanpa pengorbanan Pedro dan kedatangan Luffy, maka rencana selama 20 tahun ini mungkin tak akan berjalan dengan baik. Jadi karena itulah di sini dia akan membalaskan kematian Pedro. Di sisi lain, Wanda dan Carrot yang masih lemas bisa melihat kedatangan Nekomamushi.
Lalu mimpi buruk bagi Perospero semakin nyata saat bulan purnama menyinari tubuh kucing barbar itu. Wujud Nekomamushi pun berubah ke bentuk sulong. Melihat hal itu, Perospero tampak ketakutan. Tapi Mimin rasa mimpi buruk Perospero tak hanya sampai di situ saja, karena masih ada Wanda dan Garrett yang mungkin saja masih bisa membangkitkan wujud sulong mereka. Dan jika hal itu terjadi, Mimin rasa Perospero sudah tak punya kesempatan untuk bisa menang. Oke, kita masuk lagi ke Kastil Onigashima, tepatnya kembali ke lantai 2. Di sini ada pertarungan antara Raizo versus Fukurokuju yang digambarkan di halaman ke-14. Dari jauh terlihat Raizo menggunakan gulungan ninjanya untuk melakukan serangan, sementara Fukurokuju memutar-mutar bagian bawah telinganya seperti memutar sepasang shuriken. Ya, benar-benar bagian bawah telinga yang efisien dan sangat berguna. Saat bertarung itu, mereka membicarakan tentang Momonosuke. Pertama, Fukurokuju tak bisa menerima jika seorang anak kecil akan menjadi shogun negeri Wano. Sementara Raizo masih yakin dengan perkembangan Momonosuke, karena para Akazaya Nen yang dulunya hanya berandalan saja bisa berubah menjadi seperti sekarang ini. Jadi tentu anak kecil yang masa depannya masih panjang akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk tumbuh menjadi besar dan juga kuat. Iya, scene pertarungan kedua ninja ini pun hanya berjalan singkat. Lalu di bagian akhir halaman ke-14 terlihat kepanikan dari kru bajak laut hati. Mereka menyerang sosok naga besar yang mereka sebut sebagai Kaido. Tapi tampaknya serangan dan tembakan itu tak berpengaruh pada sosok sang naga raksasa. Dan akhirnya kita sampai di double halaman, yaitu halaman 15 dan 16, di mana sosok naga raksasa itu akhirnya diperlihatkan. Iya, ternyata dia adalah sosok naga Momonosuke yang sudah berubah menjadi besar. Di sini Luffy terlihat santai di hadapan naga Momo, walaupun para bajak laut hati menyuruhnya untuk menjauh agar tak diserang oleh naga itu. Sementara itu, Luffy malah mengingat flashback awal pertemuannya dengan Momonosuke. Luffy pun memanggil naga raksasa itu dengan sebutan Momo. Sang naga pun menjawab, "Iya." Nah, akhirnya para kru bajak laut hati sadar bahwa naga raksasa itu adalah perubahan dari Momonosuke, bukan naganya Kaido. Shinobu pun mengkonfirmasi hal itu sambil menangis. Dia mengatakan bahwa itu adalah sosok Momonosuke di usia 28 tahun. Luffy yang melihat Shinobu menangis jadi bertanya, "Apa yang perlu ditangisi? Bukankah kemampuanmu berhasil dengan baik?" Nah, ternyata di sini Shinobu menangis bukan karena gagal, tapi karena sosok Momonosuke mengingatkannya pada sosok Oden Kozuki ketika masih muda. Menurutnya mereka berdua sangat mirip. Nah, ini nih, skema Momonosuke adalah gabungan dari Oden dan Kaido mungkin akan benar-benar terjadi, karena Momonosuke punya fisik yang mirip dengan Oden. Tapi entah juga sih mengenai mental dan kekuatannya, apakah bisa menyamai atau masih berbeda jauh. Lalu jika untuk masalah perubahan naga, Mimin rasa Momonosuke paling tidak punya separuh kekuatan naganya Kaido. Ya, itu baru dugaan awal Mimin saja. Kemudian pada panel terakhir chapter ini, Luffy mengajak Momo segera berangkat untuk merebut kembali Wano Kuni, dan Momonosuke pun dengan tegas menyetujui hal itu. Dan sampai di sini aja review chapter kali ini. Jika ada tambahan, kritik dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe serta dukung channel Atowa Hayato. Yo!